nggak ngirim jawabannya. Mana ada nggak Denny Setiadi? Halo Denny. Denny Setiadi. Hadir nggak dia di video conference ini, hadir nggak Denny Setiadi? Saya cek ya. Ada Denny nih. Halo Denny. Denny Setiadi. Ya rupanya masuk tapi tidak masuk ini namanya. Ya, masuk dipanggil nggak bisa. Yang lain dengar nggak suaranya? Terdengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Denny Setiadi nggak dengar, kenapa itu? Kalau nggak jauh di mata, ya. Jangan seperti ini ya. Kalau hadir di kuliah video conference ya Anda hadir. Bukan Anda masuk ke kamera tapi orangnya tidak ada di tempat. Ya, percuma itu ya. Cuma nggak paham. Oke, ini dia nggak mengumpulkannya. Lain mengumpulkan. Yuniarti ada? Risa Yuniarti. Risa Yuniarti ada? Tadi katanya izin Pak, nggak hadir hari ini. Kok ada di sini? Nggak hadir. Itu tugasnya kayaknya. Oh iya, Fambudi ada? Dismusti Fambudi? Ya, hadir Pak. Hadir. Nggak hadir. Ya? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Oke, saya buka pekerjaan kalian ya. Pekerjaan Anda saya buka. Nah. Kalau kemarin saya dengan Risa sudah bahas yang 2.1 Pak. Ini sudah dibahas. Iya, saya dengan Risa sudah membahas yang tugas kemarin Pak. Tugas yang minggu lalu yang 2.1. Sudah kebagian bahas. Dis Pambudi ya? Ya, dia dengan Risa yang dari bawah, 2 dari bawah sudah Pak. Sitorus Erni Elia. Ada hadir? Erni Elia. Erni Elia. Nggak hadir ya? Tolong dicatat ya Roselyn yang nggak hadir ini. Ya. Baik. Selvia Kumalasari hadir? Hadir Pak. Hadir. Mana coba? Coba dibuka kameranya, Selvia. Selvia, ya. Anda sudah mengumpulkan belum Selvia? Sudah Pak. Sudah, mana Selvia ya? Anda di nomor berapa Selvia? Nah ini ya.
Diketahui AB adalah subgrup dari G, sedemikian hingga B inverse dikali himpunan A dikali B itu himpunan bagian dari A. Untuk semua B anggota B. Buktikan bahwa AB adalah subgrup dari G A kali B ya. Akan dibuktikan A kali B adalah subgrup dari G. Saudara Selvia Kemalasari, gimana Anda membuktikannya, gimana ide Anda membuktikan ini? Ini idenya apa? Coba diceritakan. Membuktikan bahwa A kali B itu adalah subgrup dari G. Apa idenya di situ? Saya ambil pemisalan dua elemen yang ada di AB, itu saya misalkan X dan Y. Dari X dan Y ini, ya, secara garis besarnya ya, secara garis besarnya dulu, jangan detail dulu. Secara garis besarnya Anda membuktikan bahwa A kali B itu subgrup, apa yang akan dibuktikan? sebentar Pak. Kita silakan tutup, ini boleh ya, tutup video, kita sudah mulai. Nanti saya minta buka video lagi ya, dibuka ya. Apa kerangkanya pembuktian ini ya? Poin-poin apa yang akan kita buktikan untuk membuktikan bahwa A kali B itu adalah subgrup dari G. Gimana, Selvia? Ada yang lain yang ingin menjawab? Coba Pak, saya Pak. Selvia. Silakan yang lain, siapa sebut nama? Saya Muhar Pak. Muhar, silakan Muhar. Ya. Nah. Jadi kalau apa namanya untuk membuktikan subgrup itu ada salah satu teorema mengatakan jika diberikan grup G dan himpunan bagian tak kosong S dari G, maka himpunan S merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap X, Y, X dan Y anggota S itu berlaku X, Y inverse anggota S. Nah, jadi kalau dalam soal ini kan AB ya Pak, AB dengan G. Nah, jadi di sini saya mau menunjukkan bahwa ada AB itu tidak kosong. Kemudian yang kedua, jika ada P dan Q anggota AB, nah itu jika dikali
jika P akan ditunjukkan itu P dikali Q inverse itu ada di AB juga gitu. Maka nanti dapat disimpulkan AB itu subgrup dari G gitu Pak. Oke, jadi pertama harus dibuktikan bahwa AB tidak kosong karena syarat subgrup kan tidak boleh himpunan kosong ya. Kemudian syarat kedua itu AB itu harus bagian dari G, himpunan bagiannya. Kalau dia bukan himpunan maka dia bukan subgrup, malah supergrup. Ya, grup yang include, yang memuat G. Ya. Jadi AB itu harus termuat di G. Ya. Jadi kalau sembarang elemen AB harus merupakan elemen G. Ya. Jadi kalau untuk bukti yang fundamentalnya AB tidak boleh kosong dan AB itu harus himpunan bagian dari G. Baru bukti yang ketiga, ambil dua elemen X, Y anggota AB sembarang, maka X dikali inverse Y itu anggota AB. Oke, itu juga bisa. Ya, nanti kurang himpunan bagiannya tadi saya Pak ya? Ya, kurang himpunan bagian. Memang kadang himpunan bagian itu sangat jelas ya, clearly gitu ya. Tapi itu harus di-state, harus dinyatakan juga. Ya. Nggak boleh AB itu bukan himpunan bagian dari G. Karena kan dia sub ya. AB adalah subgrup tidak kosong. Ya harus subset tidak kosong dulu. Nah, ya kan? Kalau subset tidak kosong ya berarti AB harus ada isinya, harus mempunyai anggota, dan AB harus bagian dari G. Baru dibuktikan itu. Ya. Ini gimana ini Saudara Sylvia? Anda buktinya gimana? Apakah seperti itu? Iya Pak, saya mengikuti yang teorema yang tadi disebutkan sama Pak Mohar. Kalau ada X dan Y anggota AB, maka berlaku inverse dari perkalian X, Y inverse-nya itu juga anggota AB. Terus yang syarat tidak kosong dan himpunan bagian, Anda nggak buktikan? Saya langsung aja sih Pak. Ya, bisa jadi dia kosong. Ya. Bisa saja, kalau dia kosong, dia nggak mungkin dia subgroup. Ya. Bisa jadi dia tidak memuat G, tapi justru G yang termuat di dia. Misalnya. Jadi dia bukan juga subgroup. Ya. Misal kalau himpunan bilangan genap, himpunan bilangan kelipatan 4, mana yang subgrup? Himpunan bilangan genap apa himpunan bilangan kelipatan 4 yang subgrup? Dari Kelipatan 4. Kelipatan 4 subgrup dari bilangan genap. Iya, himpunan bilangan kelipatan 4 subgrup dari himpunan bilangan kelipatan 2. Mengapa demikian? Dia tidak kosong dan seluruh anggota himpunan bilangan kelipatan 4 itu adalah merupakan anggota dari himpunan bilangan kelipatan 2. Gitu. Ya. Sama-sama kalau dibuktikan diambil X bilangan X, Y anggota bilangan genap, maka X kali Y-nya itu, kali Y inverse-nya pasti anggota himpunan bilangan kelipatan 2 juga, tapi dia bukan subgrup dari himpunan bilangan kelipatan 4. Ya. Jadi kurang 2 itu. Oke, coba gimana Anda membuktikan bahwa X kali inverse Y itu anggota dari AB? Coba dijelaskan, Saudara Sylvia. Di sini kan saya mengambil dua anggota pada AB, X dan Y. Kemudian X itu saya definisikan sebagai A1 dan B1. Sedangkan untuk Y-nya A2 dan B2. Nah, X
Kemudian saya Kenapa bisa kalikan. didefinisikan begitu? Kenapa bisa didefinisikan begitu? Karena di sini kan di soalnya itu di soalnya itu kan B inverse A besar B itu subhimpunan dari A besar. Jadi di sini saya definisinya A1 dan A2 itu elemen dari A, kemudian ada B1 dan B2 itu elemen dari B. Kenapa X bisa ditulis A1 kali B1? Kenapa enggak A1 kali A2? Yang lain boleh jawab, hanya Sylvia saja. Ini sebagai contoh saja. Ya. Maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Suara siapa yang putus-putus? Suara Bapak. Suara Bapak, Pak. Suara saya. Halo? Oh, ya tadi saya senderan. Jadi kenapa X bisa ditulis sebagai 1 dan 2 atau B1 coba jelaskan. Putus-putus nggak suara saya tadi? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Ya. Gimana? Jawab ya. Jangan hanya Sylvia, ini pertanyaan ini berlaku untuk semua orang yang mau jawab. X karena X elemen dari AB gitu, Pak. Karena X elemen dari AB. AB itu elemennya apa? Isinya AB itu anggota A dan anggota B. Anggota A dan Anggota A dikali anggota B. anggota B. Iya. AB itu isinya adalah himpunan semua perkalian A kali B, di mana A itu anggota A, B kan anggota B. Begitu ya. Misalnya A itu bilangan himpunan bilangan genap, ya. Kemudian B itu himpunan bilangan kelipatan 3, maka AB itu sama dengan apa ya? Himpunan anggota bilangan genap yang kelipatan 3. Nah, jadi apa itu disederhanakan? Kelipatan 6. Iya. Jadi AB itu himpunan bilangan kelipatan 6. Kalau kita sembarangan himpunan kelipatan pasti bisa dikatakan sebagai himpunan A dengan dikali anggota B. Misalnya saya kelipatan 6 itu berapa ya? 12. 12 itu bisa ditulis sama dengan apa? 12 ditulis sama dengan apa? 12 kan anggota AB. Maka bisa ditulis 4 kali 3. Berapa? 2 kali 6. 4 kali 3. Karena yang depan itu harus kelipatan 2, yang belakang harus kelipatan 3. 3. Kalau misalnya min 12 anggota AB bisa ditulis sebagai apa? 4 kali min 3. 4 kali min 3. Atau min 4 Kali 3. Ya. Jadi pokoknya dia harus berbentuk A1 kali B1 gitu ya. A-nya pasti ada A1 dan B1 sehingga X itu A1 kali B1. Kalau A1 kali A2 sama-sama anggota A, X itu belum tentu ada seperti itu. Walaupun mungkin ada.
Ya, tidak seperti itu. Misalnya kan berapa ya? 12 itu kan bisa 2 kali ya. Iya, 2 kali. Sama kelipatan anggota A, Iya. tapi tidak selalu anggota A itu bisa ditulis begitu. Ya. Ada yang harus yang pasti adalah anggota AB itu A1 kali B1. Oke, lanjutnya gimana Saudara Silvi? Setelah X bisa dituliskan A1 B1, Y bisa dituliskan A2 B2, maka apa? Selanjutnya mengikuti teorema X dikali Y, X dikali Y inverse. Jadi X-nya itu A1 dikali B1, Y inverse-nya A2 dikali B2, kemudian di-inverse-kan. Terus lanjutkan. Kemudian setelah didapat perkaliannya, B inverse, karena B inverse B itu sub dari, maka untuk semua B, elemen B itu diperoleh B1 dan B2 inverse. Gimana itu maksudnya? Coba dijelaskan lebih gamblang. Yang ini kelihatan nggak kursor saya? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, yang ini jelaskan. Jelas, Pak. Yang ini. Ya. Kenapa dari ini menjadi begitu? Karena perkalian inverse, kalau perkalian itu dibalik Pak susunannya. Jadi B2-nya dibalikan. Kalau nggak dibalik gimana? Misalnya A2 inverse kali B2 inverse, gimana kalau seperti itu? Boleh nggak? Ya. Ya, nggak boleh ya, karena di grup itu tidak selalu komutatif. Kalau komutatif boleh. Ya. Contoh matriks ya, matriks A inverse dikali B inverse itu sama dengan apa? B kali A di-inversin. Ya, betul. B kali A dikalikan, hasilnya diinverskan. Oke, lanjut Saudara Sylvia. Jelaskan yang ini. Kemudian dikelompokkan supaya Kenapa bisa seperti itu? Gimana itu? Yang ini. Yang lain bisa jawab ya. Tidak hanya Sylvia pertanyaan ini.
Jadi kalau di Anda sini membuat, terus selalu dipertanyakan begitu ya, kalau Anda nggak bisa menjawabnya berarti bukti Anda ini masih ada trouble, ada masalah. Ya silakan jawab, di sini, Sylvia tadi. iya Pak, kan di sini A1 untuk B1, B2 inverse, dan A2 inverse itu dikelompokkan, tapi diberi tambahan untuk B2 dan B1 inverse, kemudian dikalikan dengan B1, B2 inverse supaya sesuai dengan soalnya B inverse A dan B kecil untuk sub dari A. Jadi di sini ditambah untuk yang 4 anggota terakhir itu B1, B2, B1 inverse, dan B1, B2 inverse, itu supaya tengah-tengahnya itu A, karena di depannya itu kan ada B1, B2 inverse, tengah-tengahnya A2 inverse, kemudian dia supaya jadi B inverse A, B gitu Pak. Jadi kan yang ada kan ini ya, A1, A1, B1, B1, B2 inverse, B2 inverse, A2 inverse, ada. Ini tambahan ini gimana ini? Ya, mestinya kalau tambahan ini, tambahkan dulu di sini ya. Tambahan ini kan harus identitas, dikali identitas itu sama. Ya. Jadi ini dikali E, itu sama. Nah, jadi A1, B1, B2 inverse, Q2 inverse dikali E. Baru boleh. Ya kan? E-nya diubah. E-nya diubah jadi apa? Nah, ini dikalikannya mana? Dikalikan E dulu mestinya. Ya. Iya, Pak. Gimana ini? Penjelasannya ini. Lompat jauh ini. Ya. Step-stepnya lompat jauh. Berarti E-nya itu Lompat Pak ini B1, jadi B1 inverse ya Pak ya? kenapa? Identitasnya itu B1, B1 inverse ya Pak ya? B2 sama B1 inverse, jadi dia identitas dari si B1 sama B2 inverse yang di depannya A2 inverse. Kok identitasnya kok B1, B2 sih? Identitasnya dikali 2 kali kayaknya. Ada 2 kali Dua kali. penggalian. Makanya sini harus di penjelasan supaya tidak bertanya. Ya. Coba saya buka. Mau nanya juga Pak, untuk memang kalau buat tambahan E itu bisa 2 kali E-nya gitu Pak? Boleh E dikali E kan E juga. Oh jadi untuk menyamakan itu nggak apa-apa gitu Pak, misalkan banyak Ya, juga? dikali E berapa kali seperti dikali bilangan 1 kan, setengah dikali 1 dikali 1 dikali 1 berapa dikali 1 tidak masalah gitu. Pak, terima kasih Pak. Nah, kita munculkan dulu ini. Saya pakai Epic Pen. Nah, sudah muncul Epic Pen. No. Ya. Nah, tadi ini. Ya, jadi di sini harus dibuat apa ini ya? Jadi ini dikali E, ya, dikali E kan? Nah, dikali E, gitu kan? Nah, E-nya itu di apa? E-nya di sini diganti dengan apa? Aduh. Apa ini? Ya. Dikali dengan E. B1 inverse ya Pak.
kenapa masalah ini? Guys. Waduh, kacau. Aduh, kacau. Ya, saya pakai whiteboard saja. Oke. Ini kan ya. Ya. Jadi A, B, A1, B1 dikali B2, N1, A2, min 1 kan, dikali E. E-nya ini diganti dengan apa? Diganti dengan ini ya. Universe, Pak. B1 universe. Di ini Pak, Maaf, suaranya putus-putus, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, halo, lanjut, Pak. Harus saya dekat berarti. Berarti ini E-nya sama dengan ini nih. Ya, yang di dalam kurung ini kan E. Ya, B2 dikali E kali B2 inverse. Jadi ini diganti dengan ini ya. B1 dikali B2 min 1 A2 min 1 dikali B2 B1 min 1 B1 B2 min 1. Nah, ini penjelasannya ini. Ya. Nah, kemudian dikelompokkan dia, ya, dikelompokkan. Karena ini asosiatif A1 kali, ya, mana itu? B1 B2 inverse, A2 inverse kali B2 kali B1 inverse. Nah, ini dikeluarkan ya. Jadi, ini menjadi ini ya. Terus kalau sudah jadi yes. Kenapa menjadi ini? Coba dijelaskan Sylvia. Karena diketahui kan inverse B dikali A kali B itu bagian dari A. Coba gimana penjelasannya Sylvia?
Masih ada Sylvia? Halo Sylvia? Dengarkah suara saya? Enggak dengar. Yang lain dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sylvia? Sylvianya kemana, Sil? Suara Ya, kendalanya seperti ini ya, jaringan. Ya. Kita peroleh B1, B2 inverse itu apa maksudnya? Ya. Sylvia. Mana Sylvianya? Tuh. Ya. Dirimu di mana, Sylvia? Halo Sylvia, bisa dengar suara saya? iya Pak, Kayak tadi kok nggak dengar suara saya? suaranya agak putus-putus. Terus, lanjutkan Bu Sylvia. Penjelasan Anda tentang ini. Nah, ini apa maksudnya? Sylvia, Iya Pak, ini maksudnya apa? Saya dari perhitungan akhir itu sampai agak bingung juga sih Pak. Ada yang lain bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Di awal kan ada apa sih aturan kalau B inverse dikali himpunan A dikali B itu himpunan bagian Ya, dari A. silakan. Nah, maka B1, nah ada Pak. Halo? Ya, silakan. Halo Pak? Nahda ya? Nahda Iya yang Pak. jawab. Iya, izin Nah, menjawab ya itu Pak. Jadi kan buka kamera dah. Nah, sebentar Pak. biar saya lihat siapa orangnya yang berbicara, laki atau perempuan. Iya. Pakai HP ya? Nah, udah pakai HP ya? Iya Pak. Iya Pak, pakai HP. Pakai HP. Kalau pakai HP ya sudah nggak apa-apa. Ya, gimana penjelasannya? Sebentar Pak. Jadi kan di awal itu ada penjelasan kalau B inverse dikali himpunan A dikali B itu bagian dari A. Ya, Bagian dari himpunan A. Nah, maka yang di dalam kurung itu B1, B2 inverse dikali A2 inverse dikali B2 dikali B1 inverse itu merupakan himpunan bagian dari A, Pak. Yang di dalam kurung itu mengapa himpunan yang bagian?
Kenapa himpunan bagian dari A? Karena misalkan kalau kita definisikan B-nya itu B2, B1 inverse, nah maka kan B inverse-nya itu kan B1, B2 inverse. Kemudian A2 inverse itu kan anggota dari A. Dan B2, B1 inverse itu adalah B itu sendiri. Jadi B1, B2 inverse dikali A2 inverse dikali B2, B1 inverse itu polanya itu B inverse dikali himpunan bagian A dikali B gitu Pak. Jadi itu himpunan bagian dari A. Ya. Bukan himpunan, anggota, karena itu elemen. Ya. B1, jadi dia merupakan elemen dari B1, B inverse A, B, gitu kan. Sehingga dia juga elemen dari A. Nah, Iya. Tadi yang digabungkan dari A, mengapa terus elemen dari AB? Mengapa A kali itu menjadi elemen dari AB, kenapa? Putus-putus Pak, maaf. Mohon maaf, Jadi suaranya ini yang putus-putus suara saya. Iya, tadi sampai kedengaran kenapa AB doang gitu. Ya. Oke, jadi ini menjadi anggota A. A1 kali anggota A juga anggota A, B1 kali B2 juga anggota B, maka ini menjadi anggota B. Maka terbukti bahwa X kali Y inverse ini anggota AB. Selesai. Jadi kurangnya di sini adalah AB tidak kosong dan AB bagian dari G. Itu ya. Oke. Nomor 26. Siapa yang mau menjelaskan? Jangan ini lagi ya. Dari atas ya. Denny Setiadi nggak ada. Imas Romlah. Ada nggak Imas? Halo? Imas Romlah ada? Ada, Pak. Nah, saya jelaskan ya. Nomor 26. Saya coba buka. Jadi kalau Anda membuat bukti, terus baca lagi. Ya. Kemudian di mana yang step-stepnya itu Anda harus punya reasoningnya, punya alasannya. Kenapa step itu berubah ke itu, ya? Kenapa dari bentuk ini berubah ke bentuk yang lain? Nah, ini Mas Romlah. Nomor 26, ini 26. Coba dibaca dulu apa yang di pertanyaannya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di situ, Saudara Imas. Iya, Pak. Anggaplah G adalah sebuah grup. H adalah sebuah grup dari G. Apabila HX subgrup. Ya, anggaplah G adalah sebuah grup. H adalah subgrup dari G. Apabila HX itu merupakan H elemen H, perlihatkan diberikan A, B elemen G. Kemudian HA sama dengan apa diulang? HX itu apa? Yang mana, Pak? HX itu sama dengan apa diulang? HX itu Pak pembaca notasinya sama seperti pembaca notasi himpunan kan, saya lupa soalnya. HX untuk setiap HX H elemen. Kenapa, Pak? Ya, silakan, sama dengan pembaca himpunan. Apabila pembaca himpunan seperti itu gimana? Apabila HX untuk setiap HX H elemen H, perlihatkan yang mana, Pak? Bacanya gimana tadi? Apabila HX sama dengan bisa dibaca apabila. Coba yang lain bacanya gimana? Ada yang bisa kasih saran bacanya itu?
Baca yang HX sama dengan tuh, coba yang lain yang tahu cara. Sedemikian sehingga, Pak. Silakan. Himpunan. Gimana bacanya? Apabila H besar X, Pak. Iya. H besar X sama dengan H besar X sama dengan apa itu bacanya? apabila H besar X Enggak, sama dengan himpunan. Enggak bisa pakai apabila, jangan pakai Ini apabila. Oh, tulisannya. Oh, itu tulis. Oh ya. H besar X sama dengan himpunan H kali X sedemikian hingga H kecil itu elemen dari H. Himpunan apa? Ya, ulangi. H besar kali X didefinisikan sebagai himpunan perkalian H kali X atau H kali X sedemikian sehingga H kecil elemen dari H besar atau anggota dari H besar. Oke, saya beri penjelasan ya. Jadi bacanya itu himpunan semua ya. Himpunan semua H kecil dikali X gitu ya. Jadi himpunan semua tanpa kecuali. Himpunan semua H kecil dikali X sedemikian hingga H kecil itu anggota H ya. Itu diingat-ingat itu. Anda udah ngajar belum, Saudara Imas? Sudah, Pak. Tapi kalau yang di SMP ini apa ya bisa Pak, tapi ini saya tadi agak bingung. Ya, kalau membaca notasi himpunan itu jangan sampai salah ya. Ini Iya, muridnya lebih salah. Ya. Oke, lanjut. Oke. Di sini diberikan A, B elemen G. Kemudian H besar dikali A sama dengan H besar kali B atau HA itu irisan dari HB dan bukan merupakan himpunan kosong. Di sini gimana, Pak? Dari kalimat ini perintahnya apa soal ini? Dari perintah ini apa? Dari soal ini perintahnya apa? Dari soal ini nomor 26 ini jadi perintahnya apa? Ini sebentar Pak, kemarin tuh saya bahasa Indonesia kan dari yang bahasa Inggris Pak. Ya. Dari buku itu. Bahasa Indonesianya belum tepat ini ya. Mungkin minta bantuan teman yang lain Pak untuk ini soal maksudnya dari soal ini. Coba yang lain silakan. Maksud soal dari itu apa? Anda boleh buka jawaban Anda ya, nanti kemudian bacakan. Anda kan punya jawaban Anda kan? Yang lain, nah, coba bacakan. Maksud dari soal itu apa? Mohon izin Pak, kita diminta untuk menunjukkan kalau misalkan ada A, B itu elemen G, diminta menunjukkan bahwa HA sama dengan Siapa HB. ini yang? Saya Pak, Siti Lita. Pak, Siti Lita. Mana ya Siti Lita? Di bawah Pak. Enggak ada di bawah. Di bawah Pak. Enggak di sini nih. Mbak, Anda coba munculkan videonya Siti Lita. Saya udah Pak dari tadi videonya. Di sini nggak ada ya. Aneh ya? Di absen ini nggak ada Siti Lita. 23 orang ini. Tapi saya ada Pak. Di saran Pak. Di saran mungkin. Hah? Di saran paling bawah. Ada ya di depannya ada. Ada, kalau di saran ada. Di apa? Di saran kalau di saya Pak, di paling bawah.
Saya dari tadi nyalain video juga tadi nggak muncul, Pak. Nggak di Panas. S. S. Ada Nih. video? Bukan. Tambah. Saya nyalain video. Nggak muncul di sini ya. Coba bergabung dulu, Mbak. Silat Sudirita. Iya, Pak. Ini L ya? Bukan. S kok nggak ada? Iya, Pak, di saya juga nggak ada ini. Mbak Lita udah bergabung belum, Mbak? Udah, lah kan ada suaranya. Iya, Di Teams-nya, Mbak. Semuanya dari tadi. Udah, Iya. kan Kalau di saya juga nggak ada nih. Iya nih, misterius nih. Ada suara, nggak ada orang. Ada ya, Pak. Saya hadir ya, Pak. Iya, iya suaranya jelas. Tapi gambarnya nggak jelas. Nggak apa-apa ya. Oke, gimana kita kembali ke sini? Jelaskan kembali si Tilita. Untung Anda bersuara. Kalau enggak, ya enggak masuk ke Tilita. Jadi gimana tadi? Ya, kita diminta untuk menunjukkan bahwa HA, kalau misalkan di situ ada A kecil, B kecil elemen dari G, kita diminta untuk menunjukkan bahwa HA sama dengan HB atau irisannya kosong. Ya, betul. Itu, ya. itu. Jadi ini terjemahannya yang mestinya nggak usah diterjemahkan aja biar kita semua paham ya. Tulis saja soalnya Inggris ya. Karena kalau ini kemudian itu maksudnya apa? Then itu jangan dimaknakan kemudian ya. Ini pasti then ini. Then HA sama dengan HB ya. Then itu sebuah implikasi jika ini maka itu then ya. Kalau bahasa Indonesia kan kemudian diterjemahkan kemudian ya. Tapi dalam matematika nggak diterjemahkan kemudian. Itulah yang harus dibuktikan. If P then Q, maka P-nya itu diketahui, Q-nya itu yang harus dibuktikan. Ya. Jadi di sini diketahui G itu sebuah himpunan. Jadi kalau mau membuat secara sendiri nggak usah diterjemahkan secara kata demi kata ya. Sebutkan aja G adalah himpunan sebuah grup, H subgrup dari G, kemudian HX itu sama dengan himpunan semua HX, sedemikian H anggota H, bila A, B anggota G, buktikan bahwa HA sama dengan HB atau HA irisan HB sama dengan kosong. Ya. Jadi kalau ini koset nantinya kan HA dan HB ini koset. Ya. Kalau dua buah koset itu hanya ada dua kemungkinan dua buah koset itu. HA dan HB ini kan dua buah koset. Sama atau terpisah sama sekali. Ya. Kalau himpunan kan ada tiga macam ya. Tiga kemungkinan ya. Sama, saling lepas, satu lagi apa? Saling bebas. Sama, saling lepas, satu lagi apa kemungkinannya? Beririsan, Pak. Irisan. Beririsan. Ini tidak. Kalau koset ini hanya ada dua kemungkinan, sama atau saling lepas. Punya gue atau punya orang gitu. Nggak mungkin punya gue dan punya lu bersama-sama. Maaf ya, bahasanya bahasa anak muda. Ya, jadi apa namanya, sama atau tidak beririsan, sama atau saling lepas. Nah, membuktikannya ini andaikan dia sama, ya. Andaikan dia tidak sama, maka dia pasti saling lepas. Andaikan dia saling lepas, maka dia pasti sama, begitu. Nah, ada kemungkinan lain. Jadi misalkan HA itu sama dengan HA itu tidak sama dengan HB, maka irisannya pasti kosong. Itu cukup membuktikannya dengan begitu. Ya. Atau
jika HA irisan HB tidak kosong, maka pasti sama. Boleh. Jadi membuktikan itu seperti itu. Nah, ini membuktikan yang di sini gimana? Ya. Di saudara siapa tadi? Imas, membuktikannya gimana? Ya, Mas Ramlah. Iya, Pak. Anda membuktikannya kan, kerangka buktinya. Di sini kan dibuktikan dulu Pak kalau HA dan HB itu di G. Kemudian diperlihatkan bahwa HA irisan HB itu tidak kosong. Mana Imas? Anda nggak buka ini ya, video ya? Apa Pak? Buka video, Imas. Saya di HP Pak. Ini ya, ini kok Imas post 2, Anda buka 2 HP. Kenapa Pak? Oh ini Pak kan ada 2. Saya buka di HP Pak, soalnya saya buka ininya di laptop. Jadi 2 Anda masuk di sini 2. Iya, kamera di laptopnya itu Pak agak bermasalah, jadi saya bukanya di HP. Kalau di laptop nanti takutnya nggak muncul. Ini muncul dua-duanya ini. Tapi enggak ini kok Pak, enggak saya masuk. Cuman di HP aja. Oke, terus gimana? Penjelasan. Pembuktiannya gimana? Kalau di sini itu kan Pak, HA dan HB, HA irisan HB itu kan tidak kosong. Nah, oke, stop. Jadi kalau tadi seperti saya katakan, Anda boleh memilih pembuktiannya itu kalau HA tidak sama dengan HB, buktikan kosong, di sini Anda pilih HA irisan HB tidak kosong ya, baru nanti buktikan bahwa HA sama dengan HB. Iya Pak. Ya. Nah, kalau membuktikan HA sama dengan HB, kira-kira apa yang harus dilakukan? Membuktikan HA sama dengan HB, irisan berarti Pak. Harus ada anggota yang sama ya? Bukan harus ada, semua anggotanya harus sama. Iya, harus sama Pak. Ya, karena anggota di HA dan anggota di HB harus sama. Artinya apa? Kalau setiap X anggota HA, maka X harus anggota HB. Iya. Begitu pula untuk setiap Y anggota HB, maka Y harus anggota HA. Iya. Ya, jadi 2 pembuktiannya 2 nih. Ambil sembarang, katakanlah Z anggota HA, kita buktikan Z itu anggota HB, ambil sembarang Y anggota HB, kita buktikan dia Y anggota HA. Ya. Atau PQ boleh apa saja. Ini, iya Pak. Nah, ini gimana ini buktinya ya? Nah ini X anggota HA, buktikan X anggota HB. Nah, kemudian Y anggota HB, buktikan Y anggota HA. Nah, ini tapi ini masih apa ini ya? Masih agak bingung Pak. Ya. Iya Pak. Apa namanya? Diketahui, ini saya buka di. Ini dia something wrong, ini apa sih ya? Ini yang menyebabkan tadi. Jadi apa namanya? Jadi diketahui sini HA iris HB tidak kosong. Buktikan HA sama dengan. Nah, untuk membuktikan ini X anggota HA
Kan X. Ya. Di sini tidak kosong, artinya ada katakanlah Z yang merupakan anggota HA dan Z anggota HB. Karena tidak kosong tulisannya ya. Berarti ada Z yang anggota HA dan Z anggota HB. X anggota HA, maka X itu akan sama dengan H1 kali A. Ya. Ya. Nah, ini Z anggota HA, maka Z itu sama dengan H2 kali A, Z anggota HB, maka Z bisa ditulis sama dengan H3 kali B. Nah, ini kita harus buktikan X anggota HB. Dari sini A bisa ditulis sama dengan apa ini? H2 inverse dikali Z, ya kan? Ini suaranya B bisa ditulis sama dengan. Berarti A kita tulis ini. Ya, mungkin ini karena internet di tempat saya ini lagi di hotel habis dan mungkin internet di hotel ini kurang bagus ya. Sudah bagus suara saya? Sudah, Pak. Halo? Sudah, ya? Pak, sudah. Jadi Sudah memang bagus, harus Pak. ya, jadi H1 kali A, A-nya kita ganti dengan ini. H1 kali H2 min 1 Z, kan begitu ya. Z-nya kita ganti dengan H3B sama dengan H1 kali H2 min 1, Z-nya kan ini Z-nya sama H3B. Ya. Jadi saya ganti dengan sini H3B. H3B. Ya. Nah, berarti H1 kali H2 inverse kali H3 ini semua anggota H kan? Kan kali B. Iya, Pak. Nah, ini anggota HB. Jadi X anggota HA, ternyata X juga anggota HB. Ya. Yang kedua, kita buktikan sekarang Y anggota HB. Ini sembarang ya. Sekarang ambil Y anggota HB sembarang. Nah, maka Y itu sama dengan kita, ini sudah ada 1 sampai 4, H5 boleh. H5B. B-nya tadi H3 min 1 Z. Ini kita ya. H5 kali H3 min 1 Z. Kan B-nya sama dengan ya. Ya. B-nya ini sama dengan ini. H3 ini 1 Z. Ya, ini jadi Z-nya kita ganti lagi dengan H3B. Ya. H3B. Jadi Z-nya kita ganti H2A. Karena kita menuju A ya. Jadi H5 kali H3 min 1 kali Z-nya H2A. Z-nya ini sama dengan sama dengan ini. H2A. Z kan sama dengan H2. Jadi saya ganti dengan H2A. Sehingga ini didapat sama dengan ini H5, H3, terus H2 semua anggota H. Ini bisa H6. H6A. Ini anggota HA. Jadi dari dua poin ini, poin pertama, poin kedua, maka diketahui HA sama dengan
disimpulkan HA sama dengan HB. Sama dengan HB. Jadi HA sama dengan HB. Selesai grup. Ya. Oke, bisa dicatat ya. Nah, silakan di screenshot di Anda, nanti catat. Ya. Itu buktinya ya, ini diperbaiki ya saudara Imas. Masih ada nomor 27? Oke, cukup ya, tidak ada lagi. Ya. Nah, jadi ini tadi halaman berapa itu ya? Kalau di buku halaman 56, 55. Kita lanjut dengan pas. Tadi sudah offset ya, offset HA dan offset HB. Offset. Halaman 56. Oke, permisi Pak. Bapak maaf, suaranya di mute. Bapak maaf, suaranya tidak terdengar Pak. Bapak di mute ya Pak? Di telepon aja, di telepon. Sorry, tadi ke mute ya. Terdengar sekarang? Iya Pak, baru terdengar. Ada Pak, terdengar. Terdengar Pak. Ya, kita kembali. Jadi kita sekarang bahas tentang subgrup siklis. Tadi mana ya? Subgrup siklis sudah dibahas belum sama Pak Yudi? Halo? 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 Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Subgrup siklis sudah Ya, Pak, ya, Pak. dibahas sama Pak Yudi, sudah dibahas subgrup siklis. Sudah pernah Pak, tapi baru awal-awalnya aja Pak. Kalau pembahasan soal belum banyak Pak. Ya, oke. Jadi subgrup siklis itu subgrup yang dibangun atau dibangkitkan oleh suatu elemen ya. Ini kan contohnya ini ya. Contoh
ini kok selalu begini, ada salah apa ini di apa namanya, di whiteboard saya ya. Jadi G ini misalnya grup ya, A anggota G, maka kita bisa A pangkat 0 ini didefinisikan sama dengan E ya. A pangkat 1 itu ya A pangkat 2 sama dengan apa? A dikali A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 2 kali A, dan seterusnya ya. Kemudian A pangkat min 1 itu sama dengan inverse dari A. Nah, A pangkat min 2 apa? Ini A pangkat 1 kali A pangkat min 1. A pangkat min 3 itu sama dengan A pangkat min 1, A pangkat min 2 kali A pangkat min 1. Dan seterusnya. Ya. Maka kita bisa definisikan, nah ini, siklis subgrup dari G yang dibangun oleh A. Jadi tadi ini, maaf, atasnya apa ya? Kurang biasa kalau nggak salah. Kita cek. Ya, kurang biasa ini ya. Jadi ini itu sama dengan himpunan semua A pangkat I sedemikian hingga I-nya itu anggota set bilangan bulat. Ini merupakan subgrup siklis dari G yang dibangun oleh A, atau di A ini generatornya. A disebut generator dari subgrup A, subgrup siklis A. Ya. Contoh, ya, misalnya set dengan operasi penjumlahan ini kan grup. Ya. Grup atau bukan? Grup. Kemudian kita buat misalnya 3 ini kan anggota set. Kita bentuk subgrup siklis yang dibangun oleh 3. Isinya apa ini? Ini kan 3 pangkat I sedemikian hingga I anggota set. Isinya apa saja ini? 3. Ya, ini 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat min 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat min 2, dan seterusnya. Kan isinya itu kan? Iya, Pak. 3 pangkat 0 tadi apa? 3 pangkat 0 identitas kan? Hah? Iya. Iya. Iya, Pak. Identitas kan? Jadi 3 pangkat 0 sama dengan apa? Sama dengan apa? 1. Salah. 3 pangkat 0 itu sama dengan identitas, sama dengan 0. Oh. Ya, 0. Oh ya, karena operasi penjumlahan ya, Pak? Iya. 3 pangkat 1 sama dengan 3 itu sendiri. 3 pangkat min 1 inverse dari 3. 1/3. Min 3. Min 3. Min Min 3. Oh, min 3. Ya.
3 pangkat 2. 9. 3. Oh, Negatif 3 6. pangkat 2 inverse dari negatif 6. Negatif 6 berarti. Negatif 6. dan seterusnya. Ya. Jadi apa isinya ini? Di himpunan siklis yang dibangun oleh yang generatornya 3 ini. Bilangan kelipatan, bilangan bulat kelipatan 3, bukan Pak? Iya. Bilangan kelipatan 3 atau sama dengan 3Z. 3Z. Bukan Z3 ya, 3Z. Jadi ini subgrup siklis 3Z. Ya. Kalau contoh yang lain ya, berikan contoh yang lain. Nah, silahkan. Misalnya di himpunan G sama dengan 1 min 1 I min I, di mana I-nya itu sama dengan akar min 1. Ini grup terhadap perkalian. Ya. Grup terhadap perkalian. Ya. Bagaimana kalau subgrup siklis yang dibangun oleh min 1? Ini sama dengan apa isinya? Menurut definisi 1 min 1. Min 1 pangkat I. Aduh, sudah ada I sini ya, jangan pangkat I lagi lah. Pangkat N sedemikian hingga N anggota Z. Itu sama dengan min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat min 1, ya, min 1 pangkat 2, min 1 pangkat min 2, dan seterusnya. Isinya apa ini? Min 1 pangkat 1 min 1. Min 1 pangkat 0 isinya apa? 1 dan identitas 1, kan? Pak. 1. Iya. 0. Ya 1. Min 1 pangkat 1. Negatif 1. Min 1 pangkat min 1, inverse dari min 1. 1. Min 1. Nah, min 1. Sudah ada kan? Inverse dari min 1 dikali min 1. Nah, min 1 pangkat min 2 kan? Ya, min 1 pangkat min 1 dikali min 1 pangkat min 1 kan? Ini sama dengan min 1, min 1 dikali min 1. 1 lagi. Jadi ini hanya 2 isinya, 1 dan 1. Ini yang dibangun oleh min 1 ya. Kalau yang dibangun oleh I, isinya apa? Berarti kan himpunan semua I pangkat N sedemikian hingga N anggota Z. Nah, kita kembalikan ke definisinya selalu. Ya. Isinya apa ini? Himpunan I pangkat 0, ya. I pangkat 1, I pangkat 2, I pangkat min 1, ya. I pangkat 2, I pangkat min 2, dan seterusnya. Ini isinya apa? I pangkat 0 apa? Identitas. Identitas di sini apa? 1. 1. I pangkat 1, I. I pangkat min 1 inverse dari I.
I dikali apa? Sama dengan 1. Dikali apa? Dikali 1 per I. 1 per I, Pak. Per I. 1 per I itu apa? I I pangkat min 1, Pak. Hah? Kan inverse-nya harus negatif ada I. Ya, negatif I. Ya, negatif I. Negatif I. Jadi inverse-nya itu adalah inverse dari itu negatif I. Ini I pangkat 2, I kali I. 2I. Nah, I kali I, 2I. I tambah I. 2I. I kali I. Negatif 1. I tetap. Negatif 1. Negatif 1. I pangkat min 2. Berarti I pangkat min 1 dikali I pangkat min 1. I pangkat min 1 kan tadi apa? I, min I. Min 2. 1. Ya, ini jadi ini 1. Jadi ini isinya G itu sendiri. Nah, kalau G itu, kalau ada apa namanya, ada seperti ini, ternyata terdapat I anggota G sedemikian hingga I siklis dari I itu sama dengan G. Maka ini G itu disebut grup siklis. Nih, sorry. G disebut grup siklis. Ada subgrup siklis, ada grup siklis. Ya. Contoh grup siklis apa lagi? Atau yang bukan grup siklis? Tidak ada, ya. Misalnya apa? Yang grup lagi. Grup himpunan semua. Jadi misalnya G, F dari S ke S, sedemikian hingga S-nya itu sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan F itu bijektif. Maka G ini ada 6, ya. Ada 6 anggota grup permutasi. F4, F5, F6. Nah, sudah pernah dibahas belum nih? Ya. Oke, F1 itu katakanlah sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. F2-nya sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 2 misalnya. F3-nya sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3. F4-nya sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1. F5-nya sama dengan 1, 2, 3, 3, 1, 2, dan F6-nya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Paham nggak maksud? Pemetaannya. Ya, pemetaan F1 itu memetakan bijektif ya. Bijektif itu kan harus korespondensi satu-satu. Bijektif itu harus korespondensi satu-satu. Berarti ini 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 2, 3 dipasangkan dengan 3. Pemetaan identitas sering disebut ya. F2-nya 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan 3, 3 dipasangkan dengan 2. F3-nya, maka ini kalau kita perhatikan ini ya, yang baris kedua ini, ya, perhatikan baris kedua. Apa yang Anda tahu nih tentang baris kedua ini?
Posisi letaknya beda-beda. Nah, posisi letaknya beda-beda, apa maksudnya itu? Yang lebih matematisnya apa? Lebih matematisnya apa namanya? Mutatif. Permutasi ya, Pak? Ya, apa tadi barusan? Permutasi. Ya, permutasi. Permutasi dari 1, 2, 3 kan? Nah, jadi kalau S-nya isinya 1, 2, 3, maka banyaknya adalah 3 faktorial. Dan itu sama dengan 6. Karena yang atasnya kan kita tetap ya, 1, 2, 3. Baris satunya, semua tetap. Yang baris 2-nya aja yang kita ubah, pasangan-pasangan dari 1, 2, dan 3 itu. Sehingga kalau S-nya itu 1, 2, 3, 4, ya, maka ada berapa pemetaan? Kalau S-nya isinya 4. 1, 2, 3, dan 4. 24. 4 faktorial. 24. Ya. 4 faktorial itu berapa? 24. 24 ya, Pak. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dipermutasi. 1, 2, 3, 4. 1, 3, berapa? Terus sampai 24. Permutasi dari 1, 2, 3, 4. Kan 4 faktorial. Nah ini G ini kalau kita kan di fungsi di pemetaan itu berlaku komposisi ya. Kalau kita buat operasi komposisi F3 komposisi F4. Apa hasilnya? Satu dipetakan ke berapa, 2 dipetakan ke berapa, 3 dipetakan berapa ini? Oleh pemetaan 321. Hah? F6 jawabannya. 321. Betul ini? Coba dicek. Yang lain. Apa betul ini? 321. F1, Pak. 1, 2, 3. Kalau F3 komposisi F4 itu duluan mana? F4. Dari belakang. Oh iya, dari salah Pak berarti. Dari belakang. Hasilnya F1, Pak. Jadi F1 F3 komposisi F4 memetakan 1 ke apa? F3, F4, 1 gitu kan? Ya. F3, F41 berapa? 2. Ya. F3 dari 2? 1. 1. Berarti ini bukan 3 nih. 1 ya. Tapi kalau cerdas tadi nggak kamu tulis ya? 1, 2, 3. 1. Ya. Jadi harusnya apa? 1, 2, 3 kah? Iya, Pak. Iya. 1, 2. Bukankah ini pernah saya jelaskan? Iya, udah Pak. Sudah. Sehingga kita membentuk grup ini. Karena nah, coba dibuat apa namanya? Jadi G itu sama dengan himpunan F1, F2, F3, F4, F5, F6. Ya. Seperti di atas. Coba grup F1 ini siklis yang dibangun oleh F1 apa hasilnya? Siklis yang dibangun F2 apa hasilnya? Grup siklis yang dibangun oleh F3 apa hasilnya? Yang dibangun oleh F4 apa hasilnya? Yang dibangun oleh F5 apa hasilnya? Yang dibangun oleh F6 apa hasilnya? Bisakah dicoret-coret?
Coba dicoret-coret. Apa hasilnya F1? F1 kan dikomposisikan dengan apa saja selalu F1, karena F1 itu pemetaan identitas kan. Iya. Jadi F1 isinya apa? F1. Ya, F1 ini isinya hanya F1. Ya, ini notasi ini tolong dilihat ya. Notasi ini dengan ini apa bedanya ini? Ini pakai kurung biasa, ini pakai kurung kurawal. Ya. F2 isinya apa? Himpunan apa? Apakah sama dengan F2 saja? Tidak ya. F2 kuadrat dan F2 jelas ada F1 dulu, F2 pangkat 0 kan F1 kan? F1, F2. Berapa lagi? Ya, jadi paling tidak dia ada F1, kemudian F2, apa ada masih ada lagi nggak? Nggak ada Pak, cuma 2 aja. F2 kuadrat, F2 pangkat 3 apa? F2 pangkat 4 apa? Jadi notasi seperti ini di dalam aljabar abstrak itu beda ya. Maknanya harus tahu ini. Ini itu subgrup siklis yang dibangun oleh F1, ini himpunan yang isinya hanya F1. Ya, subgrup siklis yang dibangun oleh F2, isinya tidak hanya F2. F1, F2, ya dan apa masih ada lagi apa enggak? Ya, coba dicekin semua ya. Pak, buat yang siklis yang F1 bukannya semuanya, Pak? Himpunannya. Jadi dari F1 sampai F6. Gimana bisa F2? F1 kuadrat ini kan sama dengan F1 komposisi F1. Hasilnya apa? F1. Kan? F1 pangkat min 1. Ya, F1 juga. F1 juga. F1 pangkat 2. F1 pangkat 3. Juga sama dengan F1. Ini F1 semua ini. Jadi isinya hanya F1. Jadi kalau E itu pasti sama dengan ini. Kalau E ya. Tapi kalau bukan E ya nggak bisa. Ini sama khusus untuk identitas. Karena identitas pangkat berapapun ya identitas itu sendiri. Inverse-nya ya identitas itu sendiri. Nah, itu ya. Ini F1 kan identitas. Sehingga ya F1 sendiri. Jadi yang bertanya siapa? Asrianti, Pak. Ya, sudah paham belum Asrianti? Iya, Pak. Udah paham. Ya. Nah, ini subgrup siklis ya. Baterainya mau habis ya. Kan masih ada kegiatan di Hotel Haris ini, ada kegiatan Olimpiade Sains Nasional, misalkan disebut KSN. Jadi saya nggak bisa lanjut nih, baterainya udah mau habis, ternyata chargernya tertinggal di ruang meeting ya. Besok ada kelas lagi ya, Pak? Kuliah pengganti kapan? Waktu itu kita Besok, Pak. Besok sore, Pak. 15.30. 15.30 boleh, saya masih di sini tadi, tapi nggak apa-apa. 15.30 besok hari Jumat ya, 15.30 ya. Nah, oke, tolong nanti dicek ini yang tidak hadir tadi.
Denny Setiadi. Halo Denny, masih sudah bisa nyambung kah Denny? Halo Denny, where are you Denny? Halo Denny, nah, Denny ternyata nggak hadir nih, nggak tahu nih yang hadir nih siapa? Ya, orang penting nih Denny. Ya, jadi dianggap nggak hadir ya Denny ya? Ya. Tadi saya Pak, sinyalnya kurang bagus Pak, jadinya baru join sebelumnya Bapak. Siapa ini? Ernie Sitorus ya? Iya Bapak. Kenapa join sekarang? Ya. Tadi di awal kan dipanggil Pak. Tadi di awal dipanggil Pak. Terus nggak nyaut ya? Karena belum join Bapak. Di awal tadi Pak. Oke, tolong yang tidak hadir nih, yang jelas nih Denny Setiadi ini saya panggil-panggil dari sampai sekarang tidak hadir-hadir nih. Ya, entah apa yang dilakukannya. Oke, kuliah hari ini saya tutup sekian. Sampai ketemu lagi di besok ya. Jam berapa besok? Jam setengah. Itu di tadi grup siklisnya. Subgrup siklis yang tadi saya belum jelaskan tadi bangun F2, F3, F4, F5, dan F6. Tolong dilengkapi tadi. Ya. Besok saya tagih itu. Baik, Pak. Ya. Kemudian contoh lain misalnya grup apa ya? Grup yang tadi, yang S-nya itu 1, 2, 3, 4. Ya. Coba cari saja isinya kan tadi kalau 1, 2, 3, 4 banyaknya anggota kan 4 faktorial ya. 4 faktorial itu berapa? Oh, iya Pak. Berarti sampai F24. Iya bukan Pak? Iya, nanti cari salah satu subgrup yang dibangun oleh salah satu elemen di grup itu kedua. Yang isinya yang S-nya 1, 2, 3, 4. Satu aja ya, Pak. Sekian, sampai ketemu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih Pak.